Dalam satu bulan kita ada dalam topik kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Minggu lalu kita belajar tentang dengan kuasa kebangkitan Kristus yang melakukan maut, membebaskan manusia dari dosa. Kasihnya mengejar Petrus yang sangkal Yesus 3 kali, dan kemudian dia mau kembali ke dunianya. Dalam Yohanes 21 Alkitab mencatat dia mau kembali ke dunia lama. Ternyata dia gagal juga, dan waktu dia coba kembali menjadi penjala ikan, dia tidak dapat apa-apa. Yesus bertanya, waktu mereka ada di Danau Tiberias, Yesus di tepi pantai berkata, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk ada padamu?" Dan mereka berkata, "Tidak ada." Tidak ada. Dan Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Dan waktu Petrus menebarkan jala di sebelah kanan perahu, dari semalam-malaman tidak dapat, tapi di pagi hari dia mengikuti suara Tuhan, dan dia mendapatkan sejumlah besar ikan yang penuh di jala itu. Sekalipun demikian, jala itu tidak pernah sobek. Dan begitu murid yang sangat dikasihi Tuhan mendengar suara Tuhan, dia berkata kepada Petrus, "Itu guru, itu Tuhan." Dan apa yang terjadi, saudaraku? Alkitab mencatat, waktu Petrus mendengar itu Tuhan, dia lompat, dia pakai baju. Alkitab mencatat, perhatikan ya, Yohanes 21, dia pakai baju, karena dia tidak pakai baju. Dan dia lompat ke danau, dia datang kepada Yesus di tepi pantai. Datang pada undangan Yesus di tepi pantai. Saya renungkan kekasih Tuhan, waktu dia sadar dia tidak pakai baju, dan dia pakai baju untuk datang kepada Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, adalah dia sadar akan ketelanjangannya di dalam dosa. Dia sadar akan ketelanjangannya di dalam dosa. Dia segera memakai jubah kebenaran. Dia melompat karena dia akan berjumpa dengan sang kebenaran itu, Yesus Tuhan. Dan dia pakai jubah kebenaran. Dia lompat dan dia turun di dalam lautan itu, danau itu. Dia sampai ke pesisir pantai, berjumpa dengan Yesus, dan mereka menikmati sarapan pagi. Sarapan pagi menggambarkan kembali mendengarkan suara Tuhan dalam kebenaran firman Allah. Kuasa jamahan firman-Nya menjamah dia. Dan kemudian Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali. Dan dia berkata, "Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." 1, 2, 3. Dan Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya, dia telah siap dari kegagalan dan kegagalan. Diangkat Tuhan pada titik kegagalan terendah. Titik kegagalan terendah, Tuhan pulihkan. Dan Tuhan bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Setelah dipulihkan oleh Tuhan dari titik kegagalan terendah, Tuhan utus dia untuk pergi menjadi saksi. Hari ini judul kita adalah diutus untuk menjadi saksi. Diutus menjadi saksi. Diutus menjadi pembawa terang Tuhan kepada dunia yang gelap. Tetap dalam topik besar, hidup dalam kuasa kebangkitan. Dia sudah bangkit, maut sudah dikalahkan, dosa sudah disucikan, dan kita diutus membawa terang Tuhan menjadi saksi bagi dunia. Kisah Rasul 1 ayat yang 8, firman Tuhan berkata demikian. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tos kiri kanan, mari kita jadi saksi. Tos kiri kanan, mari kita jadi saksi. Saksi kuasa kebangkitan Kristus. Dia sudah bangkit di dalam setiap kita, amin. Dia sudah bangkit di dalam kita. Haleluya. Luar biasa. Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru yang datang dari Tuhan ialah pengutusan untuk membawa terang bagi dunia yang gelap. Yesus tidak membiarkan Petrus tinggal di tepi sungai, tinggal di tepi danau itu. Tapi dia panggil dan diutus ke melakan domba-domba. Petrus tidak tinggal di tempat yang nyaman, tapi Petrus harus pergi untuk mewartakan Injil Kerajaan. Menjadi saksi tidak harus pergi ke tempat-tempat yang jauh. Itu ya, tempat di pedalaman, ya, di pulau-pulau, ya, di mana saja di mana Injil belum sampai. Tapi kita belajar untuk menjadi saksi. Kita mulai, seperti saya katakan beberapa waktu lampau, kita mulai dari dalam rumah kita. Meja makan kita ada tempat di mana kesaksian bisa terjadi dan boleh terjadi. Kamar tidur kita, tempat di mana kesaksian kebangkitan Kristus di dalam jiwa dan roh kita. Di ruang tamu kita, tempat kesaksian membawa terang untuk ruang tamu kita, di mana semua orang, baik di dalam rumah maupun tamu yang datang, mendengarkan kesaksian tentang terang kebangkitan Kristus yang datang untuk membawa keselamatan bagi dunia ini. Amin, saudara. Itu mulai dari situ baru kita keluar ke lingkungan, tempat kerja, sekolah, kuliah, dimanapun kita berada, dan kita memulai dari dalam keluarga kita. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita semua, untuk menjadi saksi Kristus, membawa terang Injil ke seluruh dunia, dan dimulai dari dalam kehidupan keluarga kita. Menjadi saksi memang belum berarti bahwa kita harus sempurna. Seorang saksi di pengadilan, dia tidak harus menjadi seperti seorang pengacara. Seorang saksi di pengadilan, dia tidak harus seperti seorang hakim yang mengetok ini salah, ini benar. Tidak. Tapi seorang saksi, dia hanya bercerita tentang apa yang dia lihat, apa yang dia tahu, apa yang dia alami. Amin. Seorang saksi hanya bercerita tentang apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia alami. Yang betul-betul secara jujur dia menyaksikan itu. Itulah saksi. Amin. Tos, mari jadi saksi. Cerita saja tentang siapa Yesus itu di dalam kita. Cerita saja siapa Yesus yang kita kenal. Cerita saja siapa Sang Juru Selamat yang kita kenal. Cerita saja dan cerita saja. Itu yang Tuhan rindukan untuk Petrus lakukan, dan Tuhan rindukan untuk kita semua melakukan. Cerita saja siapa Tuhan yang kita kenal. Amin. Itu dia. Tidak susah. Cerita saja siapa Tuhan yang kita tahu dan kita kenal sepanjang hidup yang kita jalani. Sejak kita mengalami kelahiran kembali, ceritalah saja itu, karena kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem bicara tentang keluarga, Yudea lingkungan, dan kemudian Samaria, orang yang tidak kita kenal, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Itu dia. Jadi menjadi saksi, saudaraku, untuk kita menjadi saksi Kristus, membawa terang kebenaran kepada dunia, yang Tuhan rindukan adalah hal pertama untuk menjadi saksi
Kristus membawa kabar keselamatan bagi dunia ini. Tuhan mau, Tuhan rindukan kita harus mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengenal Dia, bergaul dengan Dia, hidup dengan Dia, bersama dengan Dia. Kalau kita mengenal Dia, kita hidup dengan Dia, maka kesaksian kita pasti hidup. Amin. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dalam bergaul dengan Tuhan, dalam keterhubungan kita dengan Tuhan, itulah yang akan kita saksikan. Dan itu tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita. Amin. Bilang, kesaksian itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa menjadi saksi yang hidup, saksi yang membawa terang Injil kepada dunia yang gelap. Tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak bisa. Makanya setiap kita diajarkan, dilatih untuk apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengenal Dia lebih sungguh, mengenal Dia, firman-Nya, pengajarannya, karakternya, hidupnya. Ketika kita kenal Kristus dengan karakternya, saudaraku, kebangkitan Kristus menjadi yang paling utama dan terutama, tetap termetai di hati kita, di pikiran kita, jiwa dan roh kita, karena kita sudah dibenarkan, dikuduskan, dan diberkati dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Amin, saudara. Itu dia, itu ya. Luar biasa. Karena kita mengalami kasih, kita dipulihkan Tuhan, sama dengan Petrus, dipulihkan Tuhan, jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, tetapi kasihnya mengejar, dan kasihnya mengikuti kita semua tanpa batas, tanpa kecuali. Haleluya. Seorang saksi Kristus yang bawa terang tidak harus menghafal seluruh firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu. Ada yang sudah hafal Kejadian sampai Wahyu? Belum toh? Ya, belum. Kita semua belum. Bahkan satu perkop saja, Mama Petrus menyangkali satu perkop saja kita belum hafal. Tidak harus kita hafal semua. Hafal bagus, tetapi mengerti dan melakukan lebih bagus. Amin. Ya. Tapi yang perlu untuk kita lakukan dalam kesaksian kita adalah kita menceritakan dengan jujur hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ceritakan dengan jujur hubungan kita dengan Tuhan. Kapan kita mengalami pemulihan dari Tuhan? Kapan kita bangkrut dan Tuhan pulihkan kita? Kapan kita jatuh dan Tuhan angkat kita? Kapan kita berlumuran dosa dan kesalahan dan Tuhan sucikan dan kuduskan kita? Kapan kita sakit dan Tuhan sembuhkan kita? Kapan kita punya hubungan yang retak dan tidak bagus dan Tuhan pulihkan hubungan itu? Saksikan itu. Ceritakan itu kepada dunia. Dunia sementara menantikan cerita-cerita saudara dan saya. Dunia sementara menunggu kesaksian-kesaksian saudara dan saya untuk bercerita tentang siapa Tuhan yang kita kenal. Siapa Tuhan yang kita miliki. Siapa Tuhan yang kita percayai. Dunia sementara menunggu. Amin. Bilang kiri kanan, dunia tunggu kau. Dan tunggu kita semua. Katakan, dunia tunggu kau dan dunia tunggu kita semua. Amin. Untuk menjadi saksi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ceritakan kepada dunia bahwa dulu saya ego, pentingkan diri sendiri, tapi sekarang saya dirubah Tuhan. Saya pentingkan orang lain lebih daripada diri saya. Amin. Dulu saya mulut ini cus cas.
cerewet sana cerewet ini. Sekarang Tuhan kasih saya hikmat untuk kata-kata saya keluar itu dengan hikmat Tuhan. Tidak asal bicara. Amin. Saksikan cerita untuk dunia. Dulu saya pendusta, dulu saya tukang tipu. Sekarang saya tidak lagi seperti itu. Amin. Haleluya. Ada yang ketawanya besar. Haleluya. Dulu saya pemalas, tapi saya diubah Tuhan. Saya menjadi orang yang rajin, pekerja keras. Dan Tuhan ubahkan saya. Saya boleh menikmati segala sesuatu hari ini. Memang karena Tuhan bawa saya. Dari malas, dari masa bodoh. Sekarang saya menjadi orang yang terus bekerja keras. Cerita itu ditunggu oleh setiap orang yang ada di luar sana. Amin. Dan banyak cerita yang lain yang Tuhan mau bawa kita untuk bersaksi dan bercerita kepada dunia. Supaya tahu, di dalam saudara dan saya ada kuasa yang tidak tergoncangkan. Di dalam saudara dan saya ada kuasa Roh Kudus yang bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Itu ada di dalam hidup saudara dan hidup saya. Amin. Coba lihat muka kiri kanan, lihat muka baik-baik dulu, lihat muka baik-baik, lihat muka baik-baik, lalu senyum baik-baik, lihat baik-baik. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Dulu saya menjadi anak pemberontak, sekarang aja anak yang menjadi taat dan setia kepada orang tua. Anak yang dengar-dengaran. Dulu saya malas belajar bikin PR, sekarang saya rajin. PR saya, prestasi saya di kelas naik, di kuliah naik. Kenapa? Berbeda. Karena saya diubah Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Dulu saya suami yang otoriter untuk keluarga. Diubahkan Tuhan jadi suami, menjadi imam, jadi kepala dalam keluarga. Dan merubah kehidupan kami secara luar biasa. Kenapa? Dirubah oleh Tuhan. Cerita itu semua ditunggu oleh banyak orang yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan. Itu boleh terjadi kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau kuasa itu turun di atas kita. Sekarang saya mau jelaskan. Tahukah saudara, kenapa Hawa dicoba oleh iblis dan dia jatuh ke dalam dosa? Dan bukan Adam. Tahukah kita kenapa Hawa yang dicoba dan dia jatuh seketika itu? Dan bukan Adam. Alkitab mencatat. Kejadian pasal 2. Adam mendengar perintah langsung dari Tuhan. Kepada manusia itu Allah berfirman, semua tanaman semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi buah pengetahuan tentang baik dan jahat di tengah-tengah taman itu tidak boleh kau makan. Sebab waktu kau makan, kau pasti mati. Itu perintah kepada Adam. Dan Hawa mendengar dari Adam. Karena dia mendengar dari Adam, dia bisa tergoda begitu gampang. Pengajarannya apa? Setiap kita diajar Tuhan untuk semua, suami maupun istri, sama-sama terhubung dengan Tuhan. Setiap pribadi harus terhubung dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan bicara langsung. Setiap kita bergaul dengan Tuhan, setiap kita bergaul dengan Roh Kudus, karena Tuhan bicara langsung. Ketika kita hanya dengar suara Tuhan, kita hanya dengar kata orang, cuma dengar kata pendeta seperti saya katakan saat ini. Di luar sana bisa lupa, bisa berubah. Tapi siapapun pendeta, kita bisa lupa, kita bisa kecewa, kita bisa dengar, tapi sudah itu selesai. Tapi kita dengar Tuhan secara langsung, tidak akan pernah berubah. Karena Tuhan tidak berubah. Manusia bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi orang yang tidak gampang jatuh, mari belajar terhubung dengan Tuhan selalu. Bangun hubungan dengan Tuhan selalu. Itu yang Tuhan kehendaki. Tidak seperti Hawa. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa.
Hal yang kedua, orang yang menjadi saksi Kristus adalah setiap kita, setiap orang yang benar-benar mengandalkan kuasa itu dan tinggal di dalam kuasa itu, dan kuasa itu ada di dalam dia. Betul-betul mengandalkan kekuatan kuasa Roh Kudus, mengandalkan kekuatan kuasa Roh Allah. Tadi yang pertama, orang yang menjadi saksi harus mengenal dia dengan sungguh. Sebagaimana Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Dan aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku hidup bersama dalam kebangkitan orang-orang mati. Tuhan mau kita semua untuk mengandalkan kuasa Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak bisa. Amin. Tanpa kekuatan Roh Kudus, itu Allah sendiri yang tinggal di dalam kita dan kita di dalam dia, baru kita dimampukan untuk menjadi saksi. Kita dimampukan untuk bisa berkomunikasi dengan urapan, dengan kuasa yang dari Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Kapanpun dan dimanapun. Para murid penuh dengan ketakutan sebelum mereka menerima Roh Kudus. Penuh dengan ketakutan. Tapi ketika mereka diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus, kata Tuhan, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sampai menerima Roh Kudus. Waktu Roh Kudus turun atas setiap mereka, dahsyat dan ajaib kesaksian mereka. Petrus 1 kali berkhotbah, yang dulu menyangkal 1 kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Tos kiri kanan, ayo, mari jangkau jiwa. 1 kali bersaksi, 10 orang bertobat. 1 kali bersaksi, 5 orang bertobat. 1 kali bersaksi, 1 RT bertobat. Kenapa? Kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, luar biasa. Haleluya. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita, saudara, dikasihi Tuhan. Tapi lagi kembali, kesaksian yang hidup di lingkungan tempat tinggal kita, tempat kerja kita, di sekolah kita, dimanapun kita ada. Kesaksian yang hidup ialah ketika kita bergaul dengan Tuhan. Roh Kudus benar-benar berkuasa di dalam kita. Maka keberdian sorga turun atas kita untuk berani berbicara kepada siapa saja, menyaksikan kepada siapa saja. Bisa terjadi dan terus terjadi. Amin. Saya saksikan dulu. Saya cuma pegawai kecil. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, saya dibawa Tuhan untuk bersaksi. Dan setiap minggu, 1 minggu sekali, saya harus sharing firman Tuhan di depan pimpinan saya yang paling tinggi, itu Bupati Kabupaten Sorong di kala itu. Ia dan seisi rumahnya. Sekalipun terkadang saya sharing firman di depan dan beliau ngantuk sampai ketiduran. Tetapi itulah kekuatan kuasa Roh Kudus yang turun atas setiap kita yang percaya. Ada keberanian, ada kekuatan, ada urapan dan ada kuasa untuk kita bisa bersaksi dan berkata dengan kekuatan Roh Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Luar biasa kekasih Tuhan. Dahsyat. Kondisi itu yang dialami Petrus, yang pernah gagal. Tapi dia, kuncinya, kegagalan dia tidak membuat dia untuk terlena di situ. Tapi
dia dengar suara Tuhan, marilah dan sarapanlah. Bilang kiri kanan, jangan lupa sarapan setiap hari. Amin. Makanya saya sampaikan misbah doa setiap waktu. Jangan lupa sarapan setiap hari. Sarapan rohani yang dimaksudkan. Ialah renungkan firman setiap hari. Itulah kekuatan Roh Kudus yang turun dan tinggal di dalam kita. Haleluya. Saudaraku, aliran Roh Kudus itu seperti sungai yang mengalir dan tidak pernah berhenti. Kekuatan kuasa Roh Kudus itu seperti aliran sungai yang mengalir dan tidak pernah berhenti. Dan kita ibarat sebuah benda yang ada dalam aliran sungai yang mengalir itu. Kita ibarat sepotong benda yang ada dalam sungai yang mengalir itu. Dan terus mengalir. Dan ketika tantangan datang, dan kita mencoba menepi, kita menepi. Tetapi aliran itu terus mengalir. Aliran itu terus mengalir. Dan mungkin kita berpikir, kita sementara ada dalam aliran itu, sementara kita menepi. Perhatikan baik. Tetapi sungai itu terus mengalir. Artinya, Roh Kudus terus mengalir. Jangan pernah tertinggal dalam aliran Roh Kudus. Amin. Karena dia terus mengalir untuk membawa kita sampai pada tujuannya ialah kebangkitan dan kehidupan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan itu yang membawa Petrus. Ketika dia mendengar dia ada dalam aliran itu, dia pakai baju, dia terjun ke dalam air itu. Ibarat aliran sungai yang membawa dia kembali kepada mendengar suara Tuhan dalam menikmati sarapan pagi bersama Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Hal yang ketiga, seorang saksi Kristus adalah orang yang dimanapun ia berada, kapanpun dia berada, dimanapun dalam keadaan apapun, disitulah ladang misi bagi dia. Saya ulangi, seorang saksi Kristus membawa terang firman, membawa kebenaran Kristus kepada dunia adalah orang yang kapan saja dan di mana saja ia berada, disitulah ladang misi untuk dia bersaksi. Disitulah ladang misi untuk kita menyampaikan, kita bercerita tentang kebesaran kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Ladang misi tidak hanya di pedalaman, tapi mulai dari keluarga kita tadi saya katakan. Lingkungan tempat tinggal kita, tempat kerja kita, sekolah kita, itulah ladang misi yang kita harus beritakan, wartakan Injil kebenaran Kristus bagi dunia. Matius 5 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, akan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Haleluya. Kesaksian kita membawa terang kepada sesama kita yang hidup dalam kegelapan dosa. Maka firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, akan memuliakan Bapamu yang di surga. Terus kira-kira bilang, ayo tetap menyala, jangan redup, tetap menyala, jangan redup. Amin. Tetap menyala dan jangan redup. Haleluya. Pengajarannya, jadilah orang yang paling jujur dalam keluarga. Ulangi, jadilah orang yang paling jujur dalam keluarga, untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi. Jadi orang yang paling jujur dalam lingkungan tempat tinggal kita. Jadilah orang yang paling jujur di tempat kerja kita. Jadilah orang yang paling jujur di dalam pergaulan sesama kita. Itulah terang yang bersinar. Itu terang Kristus yang bersinar lewat kehidupan saudara dan hidup saya. Itulah cerita yang tanpa kata-kata, tapi ada kuasa di dalamnya. Karena kebenaran, kejujuran dalam kita terpancar lewat kuasa firman yang bekerja di dalam kita,
Maka mari kita belajar untuk menjadi orang yang sangat jujur dalam setiap keluarga kita. Itulah Injil. Itulah wilayah di mana Injil diberitakan. Setia, jadi orang yang paling setia. Suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Jadi orang yang paling taat dan tunduk kepada orang tua, anak-anak. Jadilah yang paling taat dan paling terbaik. Itulah terang. Itulah kesaksian yang paling hidup tanpa kita bicara. Amin. Tanpa kita bicara. Punya kekuatan yang dahsyat dan luar biasa untuk mengubah orang dengan diam, tapi bertindak dan bersikap. Amin. Cuma dengan diam, tapi bertindak dan bersikap. Haleluya. Jadi orang yang paling sabar waktu mengalami kemacetan di jalan. Amin. Haleluya. Jadi orang yang paling sabar waktu macet di jalan. Saya khotbah untuk saudara, tapi saya khotbah untuk saya juga, saudara punya kekasih. Kenapa? Tidak angin, tidak hujan. Lewat lampu hijau, naik, lampu orange. Orange belum mau ke merah, truk, langsung sobot pedal, saudara stop. Halo? Halo? Iya. Kita banyak tertawakan, memang kita banyak di situ. Saya ada di situ juga, saudaraku. Mari kita bertobat hari ini. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bertobat hari ini. Haleluya. Lampu orange, hati-hati. Kalau boleh langsung stop. Artinya, perhatian, stop. Amin. Haleluya. Kadang orang lain giliran jalan, kita masuk saja. Coba kalau tabrakan. Siapa yang salah? Kita yang salah. Amin. Kenapa? Roh Kudus tidak tinggal dalam kita. Haleluya. Tapi kalau kita dipimpin Roh, pasti kita sabar. Yang paling sabar ialah kita semua. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Jadilah orang yang paling murah hati di lingkungan kita, di pergaulan kita. Jadi orang yang paling murah hati untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan lewat kita. Itulah khotbah yang paling kuat tanpa kita bicara. Itulah kesaksian yang paling kuat tanpa kita bicara. Hiduplah, bersikaplah seperti yang kita baru dengar. Jujur, setia, taat, sabar, semuanya buah-buah roh kita miliki. Itulah pancaran kuasa firman yang menerangi dunia yang masih gelap. Saudaraku, ada satu cerita. Satu ketika seorang penjaga lampu mercusuar di pantai yang sangat gelap. Dia tanya kepada penjaga mercusuar, bagaimana kalau lampu ini mati? Kalau lampu ini mati, pasti kapal-kapal akan tabrakan dan hancur di sini, di sekitar ini. Dan penjaga lampu dia berkata begini, lampu ini tidak pernah mati. Tugas saya menjaga lampu ini. Tugas saya ialah membersihkan kaca lampu supaya kaca lampu tetap bersih. Dan tugas saya ialah menjaga agar minyaknya tidak boleh kering, tapi minyaknya selalu terisi. Yang membuat cahaya lampu itu bersinar bukan saya, tapi api di dalam lampu itu yang tetap menyala ketika kacanya bersih, ketika minyaknya tetap terisi, maka lampunya tetap menyala di kegelapan malam. Maka kapal-kapal akan lewat dan tahu bahwa di situ ada mercusuar yang mereka harus melalui jalur yang sudah ditentukan. Amin. Tugas kita bukan membuat cahaya. Cahaya lampu itu, Roh Kudus itulah Allah. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang mati dan bangkit, dialah cahaya kehidupan itu yang tinggal di dalam kita. Amin. Yang kita perlu jaga adalah kaca-kaca kehidupan kita dibersihkan setiap hari. Harus transparan, dilihat tembus oleh setiap orang. Seperti firman yang terbuka, dilihat oleh setiap orang. Sikap kita,
seperti kaca yang terbuka, yang bersih. Dan minyak Roh Kudus, kuasa Roh Allah yang tinggal di dalam kita selalu dan selalu ada. Supaya apa? Lampu kehidupan kita tidak akan pernah padam. Amin.